还是要等明日学。这怎么办？哎呀，明天我就是。人呢？真的都逃了。这种时候，文芳，不要难时，我宣布天道盟书院出的伟业。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Secret Leader, yang mana ini adalah episode yang ke-31. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Jiang Beichan penasaran dengan kunci yang didapatkan oleh kepala desa. Sistem pun memberitahu jika Jiang Beichan bisa mengumpulkan kunci itu sampai 5, maka dia itu bisa kembali pulang ke dunia asalnya. Tentu saja Jiang Beichan menjadi sangat bersemangat. Selain itu, di sisi luar, Geunfu dan yang lainnya dikejutkan oleh kedatangan Xiao Feng. Tujuannya kemari adalah untuk memberitahu kalau Akademi Baihe telah diserang oleh para pengkhianat. Tidak hanya itu saja, ketua mereka telah sakit-sakitan, jadi tidak bisa berbuat terlalu banyak. Pada akhirnya, Geunfu pun akan meminta bantuan kepada Jiang Beichan. Berhubung sistem telah memberikannya misi untuk menyingkirkan para pengkhianat di Akademi Baihe, maka mau tidak mau Jiang Beichan setuju untuk ikut bersama Geunfu dan Xiao Feng. Setibanya mereka di tempat ketua akademi, Geunfu pun agak kesal karena ketuanya masih belum meninggoy. Ditambah juga dia ini sama sekali tidak mendapatkan warisan apapun darinya. Ketua akademi yang hampir meninggoy diselamatkan oleh Jiang Beichan dengan memberikannya akar spiritual yang sebelumnya disisakan oleh Geunfu. Siapa sangka kalau ini bukanlah sisaan biasa, karena ternyata inti dari akar spiritual itu berada di ujungnya. Alhasil ketua akademi pun mendapatkan hal yang jauh lebih besar daripada Geunfu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita di box bottom 4, yang mana di sini Mujian penasaran apakah penyusupan yang mereka lakukan ini tidak terlalu mencolok. Bagi Haitian ini adalah rencana yang bagus, karena mereka berpura-pura sebagai orang yang sukses. Haitian meminta untuk tidak terlalu khawatir karena bagaimanapun guru mereka lah yang meminta untuk melakukan penyusupan ini. Selain itu, dia ini memiliki ikatan batin dengan gurunya. Akan tetapi, para murid akademi telah mengetahui kalau Haitian dan Mujian bukanlah murid dari akademi mereka. Ini tentu membuat Haitian terkejut karena rencana mereka bisa diketahui dengan cepat. Itu sangatlah mudah karena dan cara duduk dan juga berpakaian mereka tidak layak disebut sebagai cendekiawan. Selain itu, para murid akademi semuanya memakai jubah. Mereka tidak habis pikir kedua orang ini tidak pergi dan malah menyelinap di belakang. Haitian tentu saja kesal karena rencana jeniusnya diketahui dengan cepat. Para murid menanyakan tujuan mereka datang kemari. Jika mereka tidak berkata jujur, maka kedua murid ini akan membuatnya menangis. Sepertinya mereka itu telah memberikan tantangan kepada orang yang salah. Alih-alih membuat Haitian menangis, justru Haitianlah yang memukuli mereka sampai menangis. Haitian yang terlalu semangat sampai lupa kalau dia harus menyelesaikan misi yang guru mereka berikan. Akan tetapi, seorang pria bernama Tuan Sunlu pun menghentikan tindakan mereka. Bahkan, dia itu mampu menghentikan pergerakan dari Haitian dan juga Mujian. Sedangkan murid yang dipukuli tadi merasa senang karena tetuanya datang di waktu yang tepat. Sunlu kesal dan meminta Haitian dan juga Mujian untuk berlutut kepadanya. Apa yang Tuan Sunlu lakukan membuat mereka berdua penasaran dengan apa yang terjadi. Tuan Sunlu sudah tahu kalau kedua orang ini bukanlah murid dari akademinya. Jadi dia menanyakan mengenai tujuan mereka menyelinap ke Akademi Baihe. Karena mereka tidak mau berkata jujur, Tuan Sunlu kembali menggunakan kekuatannya untuk memaksa Haitian mengatakan apa yang dirinya mau. Untung saja Haitian berhasil memberikan perlawanan dan memberitahu kalau dia itu adalah seorang kutu buku. Penolakan yang Haitian lakukan semakin membuat Tuan Sunlu penasaran dari manakah mereka berasal. Di tengah interogasi ini terdengarlah suara gong. Para murid menganggap suara itu sebagai suara keberuntungan. Tapi Tuan Sunlu tahu ini adalah pemberitahuan kalau Dekan Jising telah meninggoy. Ia pun menjadi sangat senang mendengar kabar ini. Tuan Sunlu bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Kedua murid ini pun memberikannya selamat karena Tuan Sunlu telah menjadi ketua yang baru. Akan tetapi Tuan Sunlu meminta untuk tidak terlalu berpuas diri dulu, karena besoklah pelantikannya dilakukan. Tuan Sunlu sepertinya terlalu senang sampai tidak mau berurusan dengan kedua mata-mata ini.
Bahkan dia menyerahkan semua itu kepada para muridnya. Akan tetapi mereka dibuat terkejut karena Hetian dan juga Mujian sudah menghilang dari sana. 快叔叔，是吉祥，是七侠死了，还是要等明日学。这怎么办？哎呀，明天我就是。人呢？ Sinnoh kembali ke sisi Geunfu. Ia merasa sangat sedih karena dekan yang ia hormati telah pergi meninggalkan mereka. Bagi Xiaofeng, takdir kematian memang tidak bisa mereka ubah. Jadi dia mencoba untuk melupakan kematian gurunya. Selain itu, posisi dekan tidaklah boleh kosong. Don Shenlu tiba-tiba saja muncul dan ia sangat setuju karena mereka memang harus mencari dekan baru. Tapi Geunfu malah kesal karena dekan lama baru saja meninggal, namun Sun Lu sudah mau mencari penggantinya. Dimarahi oleh Geunfu membuat Tuan Shenlu kesal, karena bagaimanapun dia itu hanya seorang murid yang tidak pintar dan juga tidak berbakat. Di tengah keributan mereka, Xiaofeng pun mencoba menenangkan kondisi. Akan tetapi dia ini juga tidak setuju jika Tuan Sun Lu yang menjadi dekan. Jadi karena itulah dia akan bersaing dengannya untuk posisi dekan. Dan Sun Lu tidak takut dan akan menunggu pada besok hari siapa yang jahat di antara mereka. Tidak mau kalah dari mereka berdua, Geunfu juga akan mencalonkan dirinya dalam pemilihan ini. Ia akan menunjukkan apa itu arti kebenaran Houran. Pada keesokan harinya di Akademi Baihe, terlihat kalau pemilihan dekan baru sedang dilaksanakan. Setelah para murid memberikan pilihan, barulah mereka mulai menghitung. Terlihat kalau yang memilih Xiaofeng hanya sedikit saja. Ini satu wajar karena 70% pihak akademi sudah berkhianat. Xiaofeng kesal karena menganggap kedatangan Geunfu telah mencuri para pemilihnya. Tapi nyatanya tidak ada satupun orang yang memilih Geunfu. Tuan Sun Lu pun tertawa karena inilah kebenaran yang mereka inginkan. 说，开始啊！真的都逃了，这种时候还……文芳，不要难过。 Meskipun dirinya kalah, Xiaofeng tidak akan menyerah dan dirinya ini akan berdiri dan tegak untuk melawannya. Hasil penilaian sudah selesai, yang mana para murid juga tidak memberikan satu suara pun kepada Geunfu. Ini membuat dirinya terlihat sangat menyedihkan. Jambe merasa mata publik masih sangat tajam. Selain itu, ia penasaran apakah Geunfu ini ingin mencari kesempatan menjadi penetua pengajar. Tuan Shen Lu merasa bangga karena para muridnya masih memiliki otak dan tidak mau diajari oleh Geunfu. Xiaofeng penasaran sejak kapan para murid menjadi mata-mata untuknya. Tuan Shen Lu tidaklah membenarkan hal tersebut, karena bagaimanapun para murid sudah sadar dengan kondisi mereka saat ini. Selain itu, sudah sifat alami manusia untuk menentukan tindakan berdasarkan situasi sekarang. Xiaofeng menganggap ia telah membuat kesalahan karena dia itu hanya mengajari para murid cara membaca saja tanpa mengajari mereka cara bersikap. Tuan Shen Lu menganggap mereka ini sudah terlambat. Dengan ini dia pun mengumumkan kalau sekarang dirinya lah yang menjadi dekan yang baru di Akademi Baihe. Para pendukungnya pun menjadi sangat senang. Selain itu, Tuan Shen Lu akan mengganti nama Akademi Baihe menjadi Akademi Tiandongmeng. Ia sudah menyiapkan papan namanya karena Tuan Shen Lu yakin dirinya pasti akan menang. Tuan Shen Lu akan bekerja sama dengan aliansi Tiandao untuk menyatukan kusa. Para murid pun menjadi sangat bersemangat. Sedangkan Xiaofeng marah karena Shen Lu telah berkhianat dan juga tidak tahu malu. Bahkan Geunfu menganggapnya sebagai penjilat. Alih-alih menyangkal semua itu, Shen Lu justru membenarkannya. Karena dia ini merupakan anjing dari aliansi Tiandao. Shen Lu menganggap dirinya lebih baik daripada Geunfu dan Xiaofeng, yang mana mereka adalah anjing pengemis. Karena bagaimanapun, akademi ini bukanlah lagi rumah mereka. 我宣布天道盟书院的伟业，盟，你这盟的狗，就是。 Para murid malah menjadi senang karena mereka telah bermimpi ingin menjadi pesuruh dari aliansi Tiandao. Akan tetapi masih ada murid yang sadar karena tindakan mereka ini sama saja tidak memberikan penghormatan kepada dekan yang lama. Dan Shen Lu langsung menutup mulut murid ini karena untuk apa juga mereka membicarakan orang yang sudah meninggal. Tidak mau kesenangannya diganggu, Shen Lu pun meminta penjaga untuk mengusir orang-orang yang memberontak. Tindakan yang dilakukannya membuat Xiaofeng dan Geunfu kesal. Ia pun menggunakan teknik perintah kepadanya. Tidak mau kalah, Shen Lu juga melancarkan serangan yang sama. Alhasil ketiga orang tua ini pun malah senam bebas. Melihat hal itu, Mujian menganggap kalau mereka ini hanyalah akting saja. Namun sepertinya teknik perintah memang ada. Di saat ketiga orang ini saling memantulkan teknik perintah, akhirnya dekan Akademi Daehe pun menampakkan dirinya dan membuat para murid terkejut.
空中转体13重弹，绕住口。 Dekan meminta para pengkhianat untuk pingsan. Ia serta senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Ini semua tentu bukan adalah karena bantuan dari Jiang Beichan. Dengan rencana ini mereka bisa menangkap semua pengkhianat dalam satu kali gerakan saja. Tuan Shenlu tidak menduga dirinya akan terjebak. Sedangkan Xiao Feng menganggap kedatangan dekan ini terlalu lama. Mereka pun akhirnya bisa bebas dari teknik perintah Tuan Shenlu. Walaupun sudah berada di ujung tanduk, Tuan Shenlu ternyata masih belum menyerah. Karena dia tahu pasukan Iblis Tiandao telah tiba dan begini dia meyakini Akademi Bahaya akan segera berakhir. Perkataan yang dia ucapkan itu adalah benar dan kita pun diperlihatkan pasukan Iblis Tiandao. Kedatangan aliansi Tiandao ini tidak membuat Haitian takut karena dia begitu percaya diri kalau orang-orang ini tidak akan berani kepada mereka. Sedangkan di kapal, tetua dari aliansi Tiandao diberitahu kalau pria tampan inilah yang telah menghabisi tetua Tian Wei. Mendengar semua itu tentu saja membuatnya terkejut. Karena sepertinya mereka ini telah berurusan dengan orang yang salah. Tidak yang berakhir sama dengan tetua Tian Wei, tetua ini pun memilih untuk memutar arah dengan sangat cepat. Alhasil, seluruh kapal aliansi Tiandao pun hanya numpang lewat saja. 秒杀了天武卫，什么速度返回？ Xiao Li Puji pun benar-benar pasrah dengan apa yang terjadi. Sedangkan tetua Xiao Feng tidak menduga kalau perkataan Haitian sebelumnya adalah benar. Karena pasukan aliansi Tiandao pergi bagaikan angin. Dekan meyakini kalau Geunfu lah yang mengajari para murid. Hal itu dibenarkan oleh Geunfu karena seluruh pengajaran di Sekte Immortal adalah tanggung jawabnya. Tidak lupa Geunfu meminta Jiang Beichan untuk membenarkan perkataannya. Meskipun setuju, namun Jiang Beichan juga agak kesal karena Geunfu itu tidak memperhatikan dirinya. Mujian penasaran bagaimana Haitian mengusir orang-orang itu dengan mudah. Haitian sudah mengatakan kalau dia ini sangatlah cendekiawan. Setelah mendengar semua itu, Geunfu pun berkumpul bersama guru dan juniornya, yang mana dia berharap akademi bisa berkembang di tangan Xiao Feng. Dekan juga memberikannya semangat karena mulai sekarang Xiao Feng akan menjadi dekan yang baru. Tentu ini membuat Xiao Feng terkejut karena dia sama sekali tidak menduga kalau gurunya akan melepaskan posisi dekan begitu saja. Dan bahkan memberikan hal ini kepadanya. Alasannya melakukan semua itu karena dekan ini ingin bergabung di Sekte Immortal. Ia sama sekali tidak masalah jika disuruh menyajikan teh sampai mencuci pakaian para murid. Perkataan itu seakan-akan dia ingin menjadi pembantu saja di Sekte Immortal. Dekan ini sepertinya saat ingin bergabung dengan Sekte Immortal. Bahkan dia itu tidak segan-segan memberikan kunci naga biru kepada Jiang Beichan. Seketika saja sistem memberitahu kalau ini memang adalah kunci naga biru. Ia menyarankan Jiang Beichan menerima dekan ini agar bisa menjadi penetua penasehat bagi Sekte Immortal. Benar semua itu, Jiang Beichan langsung menerima penetua Gui dan akan menjadikannya sebagai tetua alkimia di Sekte Immortalnya. Tentu, tetua Gui sangat senang dan berterima kasih kepada Jiang Beichan. Sistem kembali memberitahu kalau kunci naga birunya kini sudah ada 2. Jadi tinggal 3 lagi untuk bisa mengumpulkan semuanya. Dan begitu jugalah Jiang Beichan bisa kembali pulang ke dunia asalnya. Hal itu membuat Jiang Beichan senang karena hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk dirinya pulang. Sinol berpindah ke Sekte Immortal. Sinol berpindah ke Sekte Immortal, yang mana Xiao Lingxi mengucapkan selamat tahun baru kepada tetua Geunfu. Dia berharap kalau penetua Gi ini bisa sehat-sehat saja dan semua hal yang dirinya inginkan berjalan dengan baik. Geunfu senang dengan perkataan Xiao Lingxi. Ia penasaran dari manakah dia bisa bersikap manis seperti itu. Ternyata ini adalah ajaran dari Gu Xindar. Dan mengucapkan kata-kata itu, mereka bisa mendapatkan amplop merah sebagai hadiahnya. Geunfu hanya tertawa saja karena ia tidak memiliki hal tersebut. Alhasil, Xiao Lingxi pun menangis karena Gu Xindar telah berbohong kepadanya. Ini sontak saja membuat dirinya panik. Gu Xindar pun tidak menduga kalau tetua Geunfu berani berbohong di saat perayaan Tahun Baru Imlek. Kejahilan Geunfu dilihat langsung oleh Jiang Beichan dan juga tetua Gui. Ia menyarankan untuk menggantikannya. Tapi mereka dikejutkan dan kedatangan dari Chu Sangseng yang memberitahu kalau makan malam sudah siap. Ia meminta mereka untuk segera pergi menuju ke aula utama. Berhubung ini adalah malam Tahun Baru Imlek, jadi tetua Gu memberikan amplop merah kepadanya. Melihat hal itu, Xiao Lingxi pun tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Ia langsung memberikan ucapan selamat kepadanya. Dan kata-kata ini sama persis dengan apa yang dia katakan kepada Geunfu.
Melihat keimutan Xiaolingxi membuat hati tetua Gui senang. Ia pun memberikan amplop merah kepadanya. Jiang Beiqiang mengajak mereka semua untuk pergi ke aula utama. Xiaolingxi mengecek isi amplopnya, namun ini bukanlah uang, melainkan tanda terima kasih saja. Alhasil ia pun kembali menangis. 多谢长老。小林，好了。 Nah, di sisi luar sekte Immortal terlihat kalau ada begitu banyak kapal aliansi Tiandao yang mengepung dan menekan sekte Immortal. Salah satu orang di sana tidak menduga aliansi Tiandao akan melakukan pergerakan sebesar ini. Ia pun penasaran apakah sekte Immortal sangatlah kuat. Bahkan beberapa ketua dari berbagai sekte juga dipanggil kemari. Kedua orang ini sama sekali tidak peduli dan betapa kuatnya sekte Immortal, karena tidak mungkin bagi mereka untuk bisa mengalahkan aliansi Tiandao. Tapi rekannya agak ragu karena jika aliansi Tiandao memang bisa mengalahkan sekte Immortal, maka tidak mungkin para ketua sekte dipanggil kemari. Rekannya ini tetap yakin kalau semua itu adalah bagian dari rencana aliansi Tiandao agar mereka bisa mendapatkan kemenangan mudah dari sekte Immortal. Teman itu mencoba menyadarkannya karena bagaimanapun rumor tentang pasukan elit aliansi Tiandao dikalahkan dengan sekali serangan sudah menyebar kemana-mana. Selain mereka berdua yang sedang berdebat, kita dibawa kepada seorang pria yang sepertinya sangat menyedihkan, yang mana dia tidak ingin hubungannya dengan sekte Immortal menjadi kacau. Pria di sebelahnya tahu kalau pria ini berasal dari sekte Iblis Darah, sedangkan pria ini berasal dari sekte Wujidao, dan dia itu juga tidak mau bermusuhan dengan sekte Immortal. Mereka berdua pun saling tertawa karena memiliki pemikiran yang sama. Jadi kedua ketua ini pun berencana untuk berada di barisan paling akhir saja. Tetua bernama Ujian Yuan pun memberitahu kalau sekte Immortal telah mempelajari teknik terlarang. Mereka bisa melihat salah satunya, yakni penghalang yang ada di sekte Immortal. Bagi aliansi Tiandao, kehadiran sekte Immortal merupakan sebuah bencana besar. Jadi mulai hari ini, dirinya akan mewakili aliansi Tiandao untuk menghancurkan sekte Immortal. Ia pun meminta para ketua sekte yang bergabung bersama mereka untuk menekan pertahanan dari sekte Immortal. Ini semua dilakukan agar bisa meraih kedamaian. Ujian Yuan mulai memberikan perintah kepada seluruh pasukannya kalau mereka akan segera memulai penyerangan. Ujian Yuan menggunakan sebuah jimat yang mana orang-orang itu tahu betul kalau jimat ini adalah harta yang sangat berharga. Bahkan nilainya adalah 10 juta batu spiritual. Jimat ini terkenal dengan daya ledak yang sangat hebat. Bahkan formasi terkuat yang ada di dunia ini bisa dihancurkan dengan mudah oleh jimat tersebut. Jika pertahanan sekte Immortal masih dapat menahannya, maka mereka menjamin kalau itu adalah formasi pertahanan tingkat kaisar. Alih-alih menciptakan daya ledak yang besar, suara dari jimat itu layaknya seperti kentut saja. Tentu ini membuat mereka terkejut bagaimana bisa hal itu terjadi. Bahkan beberapa orang beranggapan kalau jimat yang dipakai oleh Ujian Yuan adalah barang palsu. Ujian Yuan tetap meyakini kalau menghancurkan sebuah formasi dibutuhkan beberapa jimat penghancur. Jadi dirinya akan kembali melancarkan serangan, namun jimatnya kembali menciptakan suara kentut saja. Ujian Yuan yang tidak ingin malu melancarkan begitu banyak jimat, namun hasilnya tetap sama saja. Mungkin kini suara kentutnya saja yang agak banyak. Di saat aliansi Tiandao berusaha menghancurkan formasi pertahanan, di aula utama Jiang Beiqiang bersama para muridnya sedang menikmati makan malam. Xiaoling menanyakan kapan mereka melihat pesta kembang api. Zhao Hong pun baru ingat kalau dirinya belum menyiapkan pesta kembang api. Sebenarnya dia sudah membicarakan hal itu dengan He Tian, tapi entah kenapa dirinya bisa melupakan hal tersebut. Zhao Ling pun masih berharap dirinya bisa melihat pesta kembang api. Selain itu, dia juga mengingatkan He Tian ini sedang pergi ke desanya dan baru pulang pada besok hari. Di sisi luar, serangan terus saja dilancarkan oleh Ujian Yuan. Namun seberapa banyak pun ia menggunakan jimat penghancur, semua itu tidaklah membuat bekas apapun di formasi pelindung. Karena tidak kunjung hancur, ia pun akan menggunakan meriam cuaca. Orang-orang yang berada di sekitar sana mengetahui kalau Ujian Yuan telah menyiapkan meriam cuaca. Sebenarnya ini bukanlah meriam biasa, karena bagaimanapun senjata ajaib inilah yang pernah menghabisi Kaisar Agung. Jadi mereka pun mulai meyakini kalau sekte Immortal saat ini telah bernasib buruk, karena mereka akan merasakan kemarahan dari aliansi Tiandao. Keputusan Uji Yuan dalam menggunakan meriam penghancur langit benar-benar membuat semua orang terkejut. Bahkan rumornya senjata ajaib inilah yang menghabisi Kaisar Agung.
Jadi karena itulah orang-orang begitu penasaran mengapa Hu Jiyuan sampai menggunakan senjata ajaib tingkat tinggi tersebut. Mereka pun merasa kasihan karena kini Sekte Immortal akan dalam masalah besar. Kita akhirnya diperlihatkan dalam bentuk meriam penghancur langit. Kini Hu Jiyuan menjadi percaya diri bisa menghancurkan puncak gunung Sekte Immortal. Tapi alih-alih menghancurkan pertahanan itu, serangan meriam penghancur langit layaknya sebuah kembang api saja. Ini semua pun membuat Xiaolingxi senang karena di dalam tahun baru ini dirinya mendapatkan hadiah yang luar biasa. Zhao Hong juga terpukau karena ini lebih spektakuler dari kembang api istananya. Para murid setuju dengan apa yang dikatakan olehnya. Karena pemandangan kembang api ini jauh lebih indah dari semua yang pernah mereka lihat. Wu Xuanyu bisa merasakan adanya fluktuasi energi spiritual dalam kembang api itu. Ia meyakini kalau itu adalah meriam peri legendaris yang digerakkan oleh kekuatan spiritual. Tetua Gui merasa ini adalah ulah dari Jiang Beichan. Ia pun menjadi sangat segan kepadanya karena bisa memperbaiki kesalahan para muridnya dan bahkan mempersiapkan meriam abadi hanya untuk menciptakan pesta kembang api saja. Sedangkan untuk Jiang Beichan sendiri malah berpikir ini semua adalah ulah dari Tetua Gui. Ia bahkan memberikan pujian kepada kebaikan Tetua Gui yang rela membuat pesta kembang api sebesar ini. Berbeda dari mereka, Tetua Gui Yunfu malah merasa tidak ada aturan dari kembang api tersebut. Perkataannya seketika saja membuat Jiang Beichan sedikit terkejut. Bahkan Tetua Gui menganggap kalau Gui Yunfu tidaklah tahu apa-apa tentang kembang api. Gui Yunfu meminta maaf karena dia hanya merasa kalau ada seseorang yang telah menggunakan meriam. Namun Tetua Gui merasa itu tidak benar. Karena hanya satu kali tembakan saja membutuhkan 100 juta batu spiritual. Jadi sekte bodoh mana yang mau melakukan hal tersebut? Dan inilah orang-orang jenius yang mau menggunakan uang sebanyak itu hanya untuk menghancurkan sekte Immortal. Hu Jiyuan begitu yakin kalau serangan meriam penghancur langitnya akan mengubah sekte Immortal menjadi abu. Sepertinya ia masih belum sadar kalau serangan itu tidak membuahkan hasil apapun. Orang-orang yang melihat serangan itu sudah tahu kalau uang yang Tetua Hu Jiyuan habiskan setidaknya sudah cukup untuk membeli 7-8 halaman. Kembali kepada Xiaolingxi yang menangis karena inilah pertama kalinya dia menonton kembang api. Ia sungguh tidak menduga kalau ini semua akan sangat indah. Wang Loli mencoba menenangkannya. Nah, yang terharu tidak hanya Lingxi saja, namun Lin Xuan juga. Karena inilah pertama kalinya dia melihat pesta kembang api. Alhasil beberapa murid pun menangis sambil menikmati kembang api itu. Wu Xuanyu juga menganggap ini sangatlah indah. Bahkan sangat jarang untuk melihat kembang api sebagus itu. Bahkan ini tidak bisa dibandingkan dengan milik kekaisarannya. Wu Xuanyu menganggap kalau kembang api milik kekaisarannya hanya menempati peringkat kedua. Zhao Hong sama sekali tidak setuju karena kembang api kekaisarannya lah yang menempati posisi kedua ke dunia. Alhasil kedua murid itu pun saling berselisih hanya untuk merebutkan posisi kedua. Kembali ke sisi Hu Jiyuan. Di tengah kesenangannya, ia pun diberitahu kalau peluru meriam mereka sudah habis. Jadi sekarang apa yang harus mereka lakukan? Hu Jiyuan pun menjadi semakin kesal dan meminta sekte Immortal untuk keluar. Karena jika tidak, dia itu akan memanggil mereka sebagai sekte tempurung kura-kura. Haitian pun muncul karena dia kesal sekte Immortalnya dihina. Ia pun memperkenalkan dirinya dengan gaya yang cukup keren layaknya seorang pahlawan kemalaman. Berhubung mereka itu telah berani meremehkan sekte Immortalnya, jadi sebagai murid pertama dari sekte Immortal, Haitian tidak akan ragu-ragu mengalahkan mereka. Akan tetapi, Hu Jiyuan mampu menahan serangannya dan melancarkan serangan balik kepada Haitian. Alhasil Haitian pun harus terluka, bahkan kini Hu Jiyuan berhasil mengurung Haitian dalam artefak loncengnya. Di sisi lain, Hu Jie menyadari kalau Haitian sedang dalam bahaya. Gu Xiner ingin mengetahui detailnya, tapi Mu Jian malah pingsan. Kembali kepada Haitian, yang mana dia itu berusaha untuk melepaskan dirinya. Namun apapun yang dirinya lakukan, semua itu sia-sia saja.
Ia pun meminta Uji Yuan untuk mengeluarkan dirinya karena dan begitulah mereka baru bisa bertarung dengan adil. Jika dia itu tidak berani, Hetian menyarankannya untuk mengganti namanya sebagai kura-kura tua. Uji Yuan pun meminta untuk diam, namun Hetian tidak mau. Alhasil ini pun membuat Uji Yuan marah besar. Ia menyarankan Hetian untuk memberitahu jalan masuk ke sekte immortal, karena dan begitu dia tidak akan menghabisinya. Hetian tentu tidak akan mau memberitahukan hal ini kepada kura-kura tua. Ia pun terus memanggil Uji Yuan dengan sebutan kura-kura tua. Karena Hetian telah berkata seperti itu, maka dia akan menggunakan teknik pencari jiwa agar bisa menyalin sendiri semua ingatannya. Sepertinya itu terlalu sulit karena yang Hetian pikirkan sekarang hanyalah kura-kura tua saja. Bahkan saking jahatnya perkataan Hetian, semua itu langsung disensor oleh pihak studio. Kata-kata indah yang Hetian ucapkan membuat Uji Yuan muntah darah, karena dia tidak tahu kalau ada kata-kata seperti itu di dunia. Kembali kepada Mujian yang coba disadarkan oleh Go Yunfu. Kushner sudah memberitahu gurunya kalau Mujian memberitahu Hetian sedang dalam bahaya. Dan setelah mengatakan semua itu, dia itu malah jatuh pingsan. Go-Yunfu membenarkan hal tersebut dan seketika saja sistem memberitahu kalau ada halangan krisis. Jadi misi pun segera diberikan kepada Jiang Beichan, yakni menyelamatkan Hetian yang telah ditangkap oleh aliansi Tiandao. Hadiah yang akan dia dapatkan adalah tubuh emas abadi yang sebelumnya dialokasikan. Kartu ini juga bisa Jiang Beichan gunakan untuk orang lain. Jiang Beichan agak kesal karena Hetian selalu saja membuat masalah. Ia memberitahu semua muridnya kalau Hetian telah ditangkap oleh aliansi Tiandao. Jadi mereka harus segera menyelamatkannya. Ia pun meminta Go Yunfu untuk menjaga Mujiun, sedangkan Xiao dan Lingxi juga disuruh untuk tetap di sini. Husuan Yu pun diminta untuk mengeluarkan kapal terbang mereka karena begitu dirinya bisa pergi untuk menyelamatkan Hetian. 你醒醒啊！他之前说什么？凡事看来是真的。的陈黑炭将你照顾穆九安，家人跟我前往天道盟组。 Kembali ke kapal aliansi Tiandao, yang mana Uji Yuan terus berusaha untuk mencari cara agar bisa masuk ke sekte immortal. Sampai pada akhirnya dia diberitahu kalau formasi dari aliansi Tiandao telah terbuka. Sampai pada akhirnya dia diberitahu kalau formasi dari sekte immortal telah terbuka. Ini semua bisa dilihat oleh semua orang. Merasa itu adalah sebuah kesempatan, Uji Yuan pun bergerak untuk pergi ke sana agar bisa menghancurkan sekte immortal. Sedangkan Jiang Beichan bersama dengan para muridnya akan bergerak ke aliansi Tiandao. Bahkan dia meminta Husuan Yu untuk bergerak dengan cepat. Dia merasa begitu senang karena kini tidak ada yang bisa menghentikan dirinya dalam menghancurkan sekte immortal. Dia pun meminta semua ketua sekte untuk membantunya. Belum selesai berbicara, kapal terbang sekte immortal menabraknya dan membuat Uji Yuan sangkut di kapal itu. Melihat apa yang terjadi sontak membuat orang-orang di sana terkejut karena Uji Yuan yang berada di akhir tahap Nation Soul dan mudah dihempaskan oleh sekte immortal. Ketua sekte Uji Dao dan juga darah iblis menjadi trauma dengan kejadian tersebut. Sedangkan Husuan Yu merasa dirinya baru saja menabrak sesuatu. Melihat ada begitu banyak kapal terbang, Jiang Beichan merasa kalau mereka datang untuk memberikan ucapan selamat tahun baru kepadanya. Su Shangsheng pun menyadarkannya kalau ini adalah aliansi Tiandao. Jadi Jiang Beichan dan para muridnya pun segera memutar arah, yang mana hal itu membuat seluruh kapal ketakutan dan bergegas pergi dari sana. Namun Jiang Beichan sama sekali tidak ada niatan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja setelah apa yang mereka lakukan kepada muridnya. Hanya dalam satu kali serangan saja kapal aliansi Tiandao dan mudah dia hancurkan. 好像撞上了什么东西。哦，原来。 道门来了！快跑啊！全力！ Tetua Gui menganggap serangannya lebih kuat dari meriam penghancur langit. Nah, tidak lama kemudian Hetian pun muncul ke hadapan mereka. Ini membuat Jiang Beichan terkejut, padahal dia itu telah diculik oleh aliansi Tiandao. Hetian membenarkan hal tersebut dan mulai menceritakan semuanya. Tapi perkataannya tidaklah membuat Jiang Beichan paham. Tapi yang penting Hetian itu sudah selamat. Jadi kini mereka bisa kembali ke sekte immortal. Tapi saat juga mereka pun mendengar suara minta tolong. Namun Jiang Beichan akan menolongnya nanti karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.